saya kepala desa Mandala Mekar, masa jabatan kades yang tadinya 6 tahun bisa 3 kali periode menjadi 9 tahun. Nah, kecamatan juga harusnya sudah tidak ada kalau menurut saya. Kalau saya DPR RI-nya sekali lagi, ini pemborosan kalau menurut saya. Gua Kui, kupas wawasan Ku Alfi. Ya, kupas tuntas bersama Ku Alfi. Sudah hadir di sini Ku kita atau kepala desa kita Pak Alfi. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sip, jumpa lagi ya. Masih tetap soal desa dan akan terus membahas soal desa. Kali ini kita akan membahas tentang masa jabatan kepala desa 9 tahun. Masa jabatan kepala desa diusulkan diperpanjang menjadi 9 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kali. Wah, ini mungkin akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas di sini. Berhubung langsung ada nih praktisi desa, pelaku langsung, kepala desa yang sudah hadir di studio kita ini akan membahas ini runtut dari awal sampai ke akar-akarnya, gitu ya. Oke, Pak Alfi, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan, Pak ya. Iya, boleh. Sebenarnya latar belakang pemikiran para kades itu kemarin waktu mengajukan tuntutan masa jabatan 9 tahun itu apa sih, Pak? Nah, baik. Pak Guru, saya juga sebetulnya tidak terlalu paham ya apa yang menjadi dasar tuntutan, karena pada saat diajak berangkat ke Senayan juga saya emang nggak ikut. Oh gitu. Oh, wah, mengejutkan ya. Ya. Jadi memang apa ya? Kalau menurut saya keputusan terlalu dini gitu. Kalau misalkan bahwa dengan alasan-alasan yang disebutkan pada saat audien atau demo pada saat itu, istilah orang lembur itu kan, dibilang misalkan kepala desa itu harus 9 tahun. Kenapa harus 9 tahun gitu loh? Nah, kalau misalkan dampak daripada misalkan benturan pada saat pilkades misalkan yang itu jadi permasalahan, justru kalau kita kaji gitu kan, kita kaji dulu penyebabnya tuh apa gitu. Betul. Ya. Gitu Pak Guru. Jadi kajian yang tepat akan melahirkan keputusan yang akurat. Sehingga tidak asal karena ini harus 9 tahun. Saya rasa bukan harus 9 tahunnya yang harus dipikirkan. Betul. Gitu kan. Kalau terjadi benturan dan sebagainya, justru penyebab benturan itu apa? Rata-rata kalau menurut saya kepastian hukum di kita itulah yang menjadi penyebab. Ya, kenapa terjadi benturan itu? Akibat daripada ketegasan ya daripada aparat penegak hukum ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran atau bahkan mungkin tindak pidana pada saat pemilihan kepala desa, itu yang harus direduksi. Justru kalau korektif itu kan mahal harganya. Betul. Tapi kalau preventif, pencegahan itu lebih murah. Jadi kalau misalkan yang kalau menurut saya salah satunya ini ya Pak Guru, yang biasa jadi benturan itu biasanya karena adu duit. Yang ketika kampanye itu banyak orang yang sebetulnya mungkin bisa jadi kepala desa ya, dengan kualitas, dengan kemampuan, dengan kapabilitas segala macam, dengan kejujurannya, tapi karena mereka tidak punya uang gitu kan, udah mundur duluan karena memang nanti pada saat kompetisi itu pasti berpikirnya seperti itu. Nah, pada saat terjadi itu, ini tipis-tipis nih kayak pasal karet gitu kaitan dengan pasal money politik. Jadi antara money politik dengan cost politik itu yang sering jadi masalah. Padahal udah jelas batasan ini adalah money politik, itu misalkan berapa, harga berapa, ketika memberikan uang berapa, tata caranya seperti apa gitu. Karena benturan yang terjadi dan efek daripada itu adalah dari keteledoran atau dari tidak tereduksinya gitu permasalahan-permasalahan seperti tadi money politik, atau misalkan panitia lebih cenderung kepada penguasa lama sehingga terpola gitu kan, struktur dan masif. Ya artinya
terstruktur dan masif ketika misalkan mau memenangkan lagi orang-orang atau calon yang sudah disiapkan. Nah ini nih. Makanya kalau menurut saya Pak Guru ya, edukasi is must. Jadi edukasi pemahaman ya kepada masyarakat itu, karena dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu ya tentang desa, itu jelas kan fungsi kepala desa itu apa ya di situ. Terus juga tahapan-tahapan bagaimana pemilihan kepala desa itu jelas. Nah, melaksanakan daripada regulasi itu yang barangkali kita ini masih dalam tahap belajar. Misalkan kepala desa harusnya punya fungsi edukasi atau bahasa di Pak Guru mungkin ya kalau di sekolah tabligh, menyampaikan kebenaran gitu kan. Nah ini kan harus diedukasi. Jadi bagaimana rakyat bisa jujur, rakyat bisa tertib, bagaimana misalkan masyarakat di desa itu bisa akur, bisa guyub, tidak terjadi benturan. Ini loh permasalahan awalnya itu justru dari kepiawaiannya itu menjaga agar benturan itu tidak terjadi. Betul sekali. Kalau sudah terjadi benturan susah Pak Guru, pasti itu akan lama. Jadi makanya kalau anggapan 3 tahun itu untuk recovery, betul. 3 tahun lagi kan katanya membangun susah. Gitu. Bukan itu, jangan biarkan benturan itu terjadi dengan apa? Kepastian hukum. Nah, betul gitu. Jadi benar gitu ya, mau dikasih jabatan berapa tahun pun, kalau permasalahan yang inti ini belum beres ya, kayaknya nggak akan selesai gitu. Mau 1000 tahun kali. Iya, nggak akan selesai. Beres gitu. Makanya terciptanya ketertiban dan keteraturan itu harus berdasarkan daripada sistem sanksi yang tegas. Benar. Kalau sanksi daripada kecurangan-kecurangan atau permasalahan yang akan menimbulkan polarisasi itu, atau terjadinya misalkan gontok-gontokan benturan itu diminimalisir atau bahkan ditiadakan dengan tadi sanksi yang tegas ketika ada salah satu calon yang melakukan tindakan pidana atau tindakan pelanggaran yang sudah baku. Kan itu jelas undang-undangnya. Bagaimana misalkan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa, bagaimana pembentukan panitia, nanti misalkan siapa perangkat desa tidak boleh ikut kampanye ini. Nah ini siapa yang memantaunya? Sedangkan anggap aja kan ada BPD, ada ini, ya kembali lagi kepada kemampuan perangkat pemantau yang ada di desa kan? Betul. Ya maaf, itu perlu di-upgrade lagi itu kan, pemahaman, pengetahuan, keterampilannya. Jadi kalau menurut saya, maaf ya Pak Ketua DPR RI atau siapa nih yang kemarin itu yang menjadi inisiator ya melakukan perubahan di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang masa jabatan Kades yang tadinya 6 tahun bisa 3 kali periode menjadi 9 tahun. Itu harus ada kajian yang holistik gitu. Harus ada kajian yang menyeluruh ke sana kemari, harus dipertimbangkan. Jadi bukan, kalau menurut saya titik intinya bukan di masalah 9 tahun, coba aja nanti lihat. Kalau kepastian hukum, kalau misalkan sistem sanksi tidak ditegakkan kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat Kades itu, bahkan bukan hanya terpolarisasi, bisa saja justru malah saling bunuh, saling ancam, saling apa. Wah. Banyak terjadi loh. Benar. Dan itu di akar rumput ya. Iya. Level paling bawah gitu loh. Jadi maaf banget. Kalau biasanya kalau yang ketika softwarenya itu terbatas untuk mengatasi permasalahan, kan larinya ke kekerasan. Betul. Akhirnya bagaimana penghakiman secara pribadi dan sebagainya. Nah ini negara harus hadir di sini. Jadi bukan hadirnya itu merubah 9 tahun, bukan. Bukan itu. Gitu. Nah kalau sebegini Pak Alpi, untuk menjadi, kita tahu ya untuk menjadi polisi kan ada yang namanya Akpol gitu ya, atau sekolah polisi gitu. Ketika lulus sudah pasti memiliki kualifikasi sebagai polisi gitu ya, atau Akmil gitu. Lulusan situ pasti punya kualifikasi sebagai seorang TNI gitu, atau PDN. Kualifikasi pasti bisa keluar dari situ bisa jadi pejabat negara yang memenuhi kualifikasi. Nah untuk desa sendiri kualifikasinya itu
apa untuk menjadi seorang kepala desa gitu? Nah, ini menarik juga, betul Pak Guru. Iya. Saya juga sering berpikir, atau kalau saya kebetulan misalkan jadi anggota DPR RI, ini harus dipikirkan gitu kan. Jadi sebetulnya apakah harus ada sekolahnya dulu atau harus ada kriterianya dulu? Karena kalau dibiarkan one man one vote yang kebablasan liberalnya seperti ini, yang akhirnya juga misalkan ketika money politik itu tidak tersentuh karena apa nempel-nempel dikit dengan kos politik, maka yang akan terjadi adalah siapapun yang berhasrat dan punya modal, kecenderungan untuk menang tuh ada ketika masyarakatnya tidak diedukasi. Benar. Kan gitu. Iya. Akhirnya maka kualitas daripada kepemimpinan itu sekarang itu, maaf banget, kalau ukurannya itu, maka tujuan untuk, karena maaf ya, untuk jadi kepala desa itu berat loh. Jangan karena misalkan pemerintahan di bawah, karena di situ ada fungsi memimpin pemerintahan ya. Terus mengedukasi. Jadi bagaimana membuat pemberdayaan. Benar. Terus bagaimana misalkan menggiring agar masyarakat itu tertib dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau membangun itu bukan hanya sekedar membangun rabat beton, membangun jalan, membangun TPT gitu. Ukuran sekarang misalkan hebat pada saya bisa ngebangun jalan, bisa ngebangun. Bukan itu. Itu betul ya. Itu juga salah satu. Tapi kan Ipolises Budahankam. Oh itu. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu harus semuanya dibangun. Benar. Dan tonggak utama gitu kan, atau modal utama untuk membangun Ipolises Budahankam itu adalah upgrade software. Makanya kepala desa itu harusnya gitu kan, setiap ada kerumunan, setiap ada kumpulan masyarakat, disitulah justru fungsinya, gitu kan. Fungsinya itu membuat edukasi. Kalau di kampung-kampung di Tasikmalaya itu kan identik dengan pengajian, ada bulanan, ada mingguan, ada bulanan desa, ada bulanan dusun. Di situ justru bagaimana kesempatan kita untuk mengupgrade software masyarakat, SDM ya, untuk pemahaman itu. Karena maaf ya, jalan yang dihebat-hebat misalkan, bangunan yang dimegah-megah dan sebagainya, ketika kerangka berpikir masyarakatnya misalkan tidak di-upgrade, yang ada instan seperti itu, ujung-ujungnya juga tawuran. Karena kenapa? Berebut harta tidak punya pengetahuan, karena memang softwarenya tidak sampai kepada bagaimana caranya mengelola daripada harta atau aset yang misalkan didapat. Anggap satu desa itu dapat bantuan, wow banyak bermiliar-miliar gitu ya misalkan gitu. Tapi ketika pengelolaannya, ketika masyarakatnya, softwarenya itu hanya sebatas misalkan untuk jadi makan pada saat itu, betul. Ya, tidak berpikir bagaimana caranya memberdayakan itu agar kehidupan itu bisa berlanjut. Oh, bisa jadi modal, bisa jadi akhirnya terus bagaimana perkembangan ya daripada pembangunan Ipolises Budahankam. Bagaimana ideologinya, bagaimana politiknya, bagaimana ekonominya, ya. Itu kan harus softwarenya dulu, pemahamannya. Benar. Cara berusaha bagaimana misalkan dagang, jangan sampai nungguin bantuan, hayo ya gitu kan. Ke bahasa bansos ya, kayak kemarin. Iya, jadi kalau misalkan mindsetnya masyarakat sekarang digiring agar misalkan nggak tenang lah, saya bisa bantuan gitu, ya. Makanya ini bagaimana cara berekonomi, bagaimana diajarkan oleh kita yang dagang itu bagaimana. Yang punya misalkan punya bantuan sedikit itu bisa jadi modal bagaimana. Bisa jadi besoknya itu dia bisa berpikir memutarkan uang yang seperti itu, bisa jualan ini, bisa cilok, cimol, cigo, banyak di kita itu kan kalau misalkan aneka ci. Jadi dengan modifikasinya misalkan. Benar. Oh, ada kerupuk apa di sini misalkan ya. Diangkat bagaimana branding daripada atau packaging daripada bungkus-bungkus daripada makanan yang biasa dia buat. Nah, itu juga kan harus di-create, harus diarahkan oleh kepala desa itu. Jadi sehingga satu keberhasilan pemerintahan desa itu sekali lagi bukan hanya sekedar misalkan jalannya bagus, TPT-nya bagus, ininya bagus, ininya bagus. Itu harus ditunjang juga dengan terutama modalnya itu adalah SDM. Nah, itu SDM, bagaimana SDM-nya meningkat.
Kalau misalkan kemarin ya, kalau hanya ukurannya misalkan ijazah bisa. Kalau kemarin banyak yang masih SD, besok barangkali sudah harus jadi SMP, SMA. Gimana ya? Saya juga mengadakan gitu kan, mencoba membuat sebuah program sendiri. Karena saya memang tadinya juga suka aktif gitu ya dalam hal pendidikan. Saya bikin Universitas Informasi gitu. Jadi hari Jumat sore misalkan gitu kan, sok sekolah gratis di kita. Ya pirage 2 jam gitu kan, sampai sebelum maghrib. Nanti hari Minggu sore kita adakan lagi. Jadi, nah dari situlah gitu kan ada apa ya, bibit-bibit. Nanti harus ada regenerasi, harus ada kader. Kita sebentar lagi juga belum tentu panjang umurnya kan. Iya. Kalau misalkan gitu, kalau sudah ada transfer pengetahuan, transfer bagaimana leading, tata cara bagaimana membangun, bagaimana cara memimpin dengan baik ya. Tentu saya juga tetap selamanya belajar. Tapi ini kan juga perlu ada satu media, ada satu upaya untuk menggiring daripada tata cara berpikir masyarakat, kerangka berpikir masyarakat, sehingga 1, 2, 3 tahun kalau tadi misalkan ditanya ada, oh ini ada EPDN, ada itu. Kan kalau itu jelas, awalnya sudah diajarkan begini. Kalau kepala desa kan siapa aja boleh. Iya, benar. Siapa aja boleh. Sekolah juga kan masih dalam undang-undang itu batasnya SLTA. Iya. Jadi dengan background apa, entah misalkan tadinya apa, tadinya ini, apakah pengetahuan tentang bagaimana cara berorganisasi dan sebagainya, itu tidak termasuk kriteria. Makanya ini juga harus jadi perhatian nih kalau Pak Guru jadi anggota DPR RI. Ya, amin. Harus karena apa? Karena apa? Dana yang sedemikian besar digelontorkan oleh pemerintah pusat, apabila si pengelola ini gitu kan tidak punya skill untuk memanage dengan baik. Benar. Nah, kalau tidak ditangkap dengan orang-orang yang tepat ya, di wilayahnya, di wilayah pengembangan atau pengelolaan itu, ya pun dan maaf, maka malah terjadi tidak paham tentang administrasi, ada yang tidak mengerti bagaimana tata cara ini, tata cara itu. Akhirnya beberapa tahun itu boro-boro bagaimana memerintah gitu kan. Ya Pak Kojot aja dengan kayak ya kumaha gitu kan. Ya kumaha gitu kan. Ini gimana caranya? Ini gimana? Dan itu bukan masalah baru ya, masalah itu udah lama diulang lagi di masa sekarang gitu. Ya, itu barangkali pandangan saya tentu boleh berbeda pendapat, tapi barangkali ini juga perlu jadi perhatian. Kalau memang ternyata misalkan yang diceritakan kita ini sesuatu yang dianggap penting, kenapa tidak ya? Benar. DPR RI itu berpikir tentang bagaimana, karena waduh ribuan desa ini percepatannya itu akan lebih misalkan bisa dipertanggungjawabkan gitu kan hasil daripada pembangunan apabila kapabilitas daripada kepala desanya itu ada jaminan gitu lah. Benar, oke. Nah begitu ya. Jadi begini juga Pak Alpi ya, ada juga yang menyatakan gini, yang namanya masa jabatan di desa itu memang harus diberikan keistimewaan. Karena ada pandangannya gini, bilang, bahkan desa itu udah lebih tua daripada negara ini gitu ya. Bahkan pemerintahan desa itu udah dari lama banget masyarakat berkembang dari desa, sedangkan negara kita itu baru tahun 1945 adanya. Nah perlakuan-perlakuan khusus nih, apakah kalau kita cari positifnya, apakah bisa gitu loh, dalam 9 tahun itu akan terjadi perubahan perilaku gitu loh di masyarakat sebenarnya? Ya kembali kepada bahasan kita tadi, tergantung the man behind the gun-nya siapa gitu loh. Iya, benar. Ya artinya betul tadi yang Pak Guru ceritakan atau yang bilang bahwa desa ini ada jauh sebelum Indonesia ada. Benar. Ya. Jadi pada saat ini sebagai Nusantara, desa itu udah seperti itu, dengan cara pemilihannya seperti itu, dengan polanya seperti itu, dengan punya hukum, punya aturan yang sudah melekat dari zaman pada saat itu. Makanya
desa itu kan sebetulnya punya otonomi ya, punya otonomi yang luas sebetulnya kalau mau dijabarkan. Nah, punten banget ya, pengetahuan ini juga kita masih sering melihat gitu kan, seolah-olah ketika misalkan ada di satu kecamatan, seolah-olah camat itu adalah pimpinannya kepala desa. Ini juga cara berpikir yang salah gitu loh. Feodal ya. Jadi hari ini camat itu bukan misalkan camat zaman Belanda yang digotong-gotong, ditandu-tandu, terus jadi kalau kepala desa ketemu camat tuh wah gitu harus. Begitu ya. Itu bukan. Hubungannya kan camat dengan kepala desa juga sebetulnya koordinatif, fasilitatif gitu ya. Lebih cenderung kepada pembinaan kaitan dengan administrasi gitu kan. Nah, ini juga perlu kajian ya. Bahkan kalau menurut saya, ya maaf bukan melenceng ya. Nah, seperti halnya juga kewadanaan zaman dulu. Nah, kecamatan juga harusnya sudah tidak ada kalau menurut saya. Kalau saya DPR RI-nya sekali lagi ini pemborosan kalau menurut saya. Benar. Kenapa? Maaf ya. Saya kepala desa Mandala Mekar. Kecamatan itu ada di ujung sebelah sana. Jadi arah ke Salopa. Sekarang kita mau mengantar data misalkan ya, atau berkas ke kabupaten ada di sebelah sini. Kita harus muter dulu ke sana, malah birokratisnya jadi apa ya? Jadi tidak efisien. Ya. Sementara sekarang sudah zaman digital. Dengan PDF aja sudah sampai ke sana. Benar. Artinya kalau kecamatan yang ada di kita ini dihapuskan juga itu banyak gaji camat, gaji perangkat kecamatan sudah tidak ada lagi kan? Bisa dipakai bikin jalan-jalan yang rusak. Ya artinya gitu loh. Kenapa? Karena fungsi dan tugas ini juga ya banyaklah harus kajian ya. Maaf banget banyak harus kajian. Silahkan dipikir dengan nurani yang bersih gitu. Dengan tidak berpikir itu kepala desa ngomong kayak gitu. Silahkan, buat apa sekarang ada kecamatan? Saya mau ngirim berkas ke kabupaten. Karena muter dulu ke sana. Pak camatnya misalkan lagi nggak ada lagi. Besoknya kemana? Tungtungnya lama. Yang tadinya harus nyampe ke provinsi misalkan hari itu, akhirnya tidak terjadi. Ketinggalanlah SIPD karena misalkan Pak camatnya belok dulu ke sebelah sana kantor camatnya, dan pas ke sana Pak camatnya nggak ada misalkan. Itu kan malah birokratis. Jadi artinya ini juga mesti dipahami. Terus misalkan hubungannya dengan bupati. Kalau tadi dikaitkan bahwa desa itu lebih tua, coba kaji lagi deh di undang-undang desa gitu kan. Bareng-bareng apa saja tugas dan fungsi, terus kewenangannya sejauh mana, bagaimana hubungan camat kepala desa dengan camat, bagaimana hubungan kepala desa dengan bupati dan sebagainya. Jadi tidak juga yang hari ini, kenapa kita misalkan tergopoh-gopoh ketika ketemu dan itu? Ya karena mindset, karena pemahamannya bahwa itu teh adalah dunungan. Bahasanya kan gitu. Dunungan kan bahasanya gitu. Nah, ucapan, tindakan itu kan sumbernya dari pikiran. Pikiran sumbernya dari apa? Dari pengetahuan ya, karena tidak paham. Benar gitu ya. Wah, hebat sekali ya. Nah, begitulah kira-kira pemirsa ya. Saya juga sebenarnya cenderung sih lebih setuju kembali lagi ke peraturan lama ya, yang peraturan tentang pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Tentang Kades masa jabatannya 6 tahun dan maksimal 3 periode gitu ya. Tapi tadi jangan korektif, tapi preventif. Aparat penegak hukum harus tegas menyikapi ketika ada perkara-perkara money politik dan sebagainya. Jadi mau 5 tahun, mau 6 tahun nggak akan terjadi tuh polarisasi, benturan dan sebagainya ketika sigap salah satu paslon atau calon misalkan melanggar gitu kan, atau membuat tindakan pidana. Itu kalau sanksinya tegas, ada kepastian hukum, saya yakin nggak akan ada terjadi benturan walaupun 3 tahun usia masa kepala desa. Gitu ya. Ya, saya juga punya sedikit kutipan ini Pak dari filsuf ya, filsuf di Inggris. Dia berkata begini, kekuasaan cenderung menciptakan korupsi, ya, dan kekuasaan mutlak akan korupsi secara mutlak, gitu ya. Nah, ini menyinggung juga tadi tentang masa jabatan 9 tahun ini kan akan menciptakan kekuasaan yang mutlak gitu ya. Dan saya ngerasa ini emang akan menimbulkan kecenderungan yang korup gitu loh.
Bapak Alfi gimana? Ya kalau saya simpel sih, intinya gini, logika sederhana ya. Ya. Kalau misalkan kepala desa nanti dianggap bener, atau kurang greget gitu ya, kurang aktif, kurang percepatan pembangunannya misalkan lelet. Nah, untuk menggantinya itu kan lila. Betul. Jadi lama gitu. Itu aja. Sedangkan misalkan fasilitas untuk impeachment atau untuk misalkan melengsarkan dan sebagainya kan cuma sementara kalau lihat di undang-undang itu kan BPD. Sementara pemahaman atau kapabilitas ya dan hari ini tentang siapa itu BPD gitu kan, misal maaf ya, cenderung di desa juga lebih seolah-olah BPD itu adalah anak buahnya kepala desa malah. Yang tadinya harusnya jadi monitoring, yang harusnya jadi memantau gitu, makanya bisa dihentikan, bisa ketika misalkan ada penyelewengan, ada apa, nah, akhirnya kan tidak terjadi karena kembali lagi kepada kapabilitas daripada badan pengawas atau DPR-nya desa gitu kan, BPD itu. Gitu. Jadi saya berpikir tadi betul gitu. Jadi kalau misalkan Pak Guru bilang akan akhirnya kekuasaan mutlak dan sebagainya, ya 9 tahun kan jadi lila. Jadi, betul. Gitu. Jadi lila. Jadi intinya gini lah. Pokoknya kalau masyarakat pengen ngeganti kuwu ketika misalkan ya bukan subjektif tapi ya misalkan kurang smart misalkan atau kurang greget, percepatan pembangunan di segala bidangnya itu misalkan lelet dan sebagainya, atau bahkan mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang fatal dan sebagainya, menggantinya kan hese itu. Kalau 9 tahun lila jadi nungguan, wah ke seberapa tahun deh, seberapa tahun deh, kalender. Begitu. Ini buat masyarakat ya, ini yang menyetujui 9 tahun. Rasakan oleh kalian ketika nanti kalian dapat kades yang tidak oke gitu ya. Kalian akan capek nungguin nih gitu. Aduh, nih orang kapan beresnya gitu. Tenang saja, itu pilihan Anda, bersabarlah gitu ya, kayak gitu. Oke, Pak Kubu, kira-kira apa nih closing statement untuk menyikapi perkara ditetapkannya 9 tahun ini? Kalau saya sih ini karena ini sudah ditetapkan dan ini juga memakan biaya yang besar. Ini keputusan negara, ya harus kita hormati. Kalau sudah jadi keputusan kan apa boleh buat. Tinggal bagaimana sekarang justru masyarakat itu ketika memilih apapun ya, dalam hal ini misalkan kades dan sebagainya, tolonglah itu ukurannya jangan kepada berapa dia ngasih uang. Karena 9 tahun sekali lagi. 9 tahun. Kalau Anda misalkan cuma dikasih 50.000 saja misalkan memilih dia, ternyata dalam 9 tahun itu menjengkelkan, kamu sendiri yang cangkel. Yang pegel untuk nunggu. Jadi intinya dari saya terakhir, patokan karena kita itu sering ikut pengajian ya, sering dengar kata pangersa ajengan, jadi pemilihan apapun juga patokannya udahlah sidik, amanah, patonah, tablek. Itu aja. Sidik bener, akhlaknya bener, akidahnya bener, gitu kan. Terus amanah tuh ya kalau bahasa simpelnya ya dipercaya betul, dapat bahasa simpelnya ulah dar sorangan. Gitu. Jadi nu maju saha gitu. Harusnya yang dijadikan maju itu saya Pak, masyarakat. Berarti ketika dia memegang amanat kepercayaan dari masyarakat, itu harusnya betul-betul dia manfaatkan untuk segenap pikirannya untuk memajukan ya, untuk memberdayakan daripada masyarakat. Nah, yang patona smart. Ya, smart itu bukan hanya sekedar jago ngomong, smart juga emotional quotient-nya. Smart juga bagaimana caranya ini memperbaiki kondisi. Karena pembangunan itu kan memperbaiki dari yang kurang menjadi lebih baik. Benar. Pembangunan itu bukan membuat TPT buat jalan loh. Definisi pembangunan itu membuat sesuatu yang kurang menjadi lebih baik di segala lini kehidupan tadi. Nah, terus yang terakhir, tabligh. Bisa menyampaikan kebajikan. Ya, dan tentu sebelum menyampaikan itu dia harus jadi pelopor di depan. Benar. Kalau dia bilang harus
sayang sama orang kecil, ya dia harus ada di berada kebijakannya harus Berpihak. berpihak kepada orang-orang kecil. Artinya tabligh itu bukan hanya sekedar ngomong loh, bukan hanya sekedar ceramah di depan mimbar. Itu saja dari saya. Jadi jangan lupa sidik, amanah, patonah, tabligh, itu aja. Nah, luar biasa sekali ya. Sebenarnya simpel dalam memilih calon kades idaman kita. Tidak usah yang gimana kekuatan ekonominya atau ibarat nyogoknya yang paling gede. Enggak, kita tinggalkan yang kayak gitu. Itu udah ketinggalan zaman. Sekarang gimana? Sekarang jabatan desa udah 9 tahun loh gitu. Apakah bapak-bapak ibu siap gitu dipimpin oleh kades yang akan berpotensi menyebalkan gitu ya. Kita hindari, ingat kita lebih ke upaya preventif atau pencegahan agar yang seperti yang kita takutkan tadi tidak terjadi di pemerintahan desa selama 9 tahun. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Alfi, sharingnya Sama-sama, luar Pak biasa. Bro. Ya. Terima kasih, Oke. mohon maaf nih. Kita akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.